Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manisa Meta Berliani dari Prodi PIAUD 3A, NIM 1912033. Mata kuliah Pengelolaan Kelas. Dosen pengampu Zonalisa Patri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi bahan ajar pengelolaan kelas dari pertemuan 1 sampai 7. 1. Kontrak kuliah. 2. Apa pengelolaan kelas? Ketiga, mengapa lingkungan belajar penting bagi anak dan apa saja model pembelajaran yang dapat digunakan? Keempat, bagaimana menata lingkungan belajar PAUD? Kelima, apa persyaratan ruang bermain di PAUD? Keenam, apa model penataan ruang indoor berdasarkan usia? Ketujuh, bagaimana memilih furnitur dan apa yang diperhatikan dalam menempatkan toilet dan apa yang diperhatikan dalam menempatkan cuci tangan. Baiklah, apa pengelolaan kelas? Pengelolaan kelas adalah segala usaha yang dilakukan untuk mewujudkan terciptanya suasana belajar mengajar yang lebih efektif dan menyenangkan untuk anak. Selanjutnya, mengapa lingkungan belajar penting bagi anak? Lingkungan belajar penting bagi anak karena sangat berpengaruh baik di dalam ruangan maupun luar ruangan. Lingkungan belajar yang baik dan nyaman maka mendukung dalam proses belajar anak yang akan semakin baik pula hasil belajar atau perkembangan seorang anak. Lingkungan belajar mempengaruhi sikap, perasaan, dan lain-lain. Selanjutnya, apa saja model pembelajaran yang dapat digunakan untuk anak usia dini? Pertama, model sudut merupakan model pembelajaran berdasarkan sudut-sudut kegiatan, menggunakan langkah-langkah pembelajaran mirip dengan model area karena memperhatikan minat anak. Kedua, model area merupakan pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan spesifik anak dan menghormati keberagaman budaya dan menekankan pada pengalaman belajar anak. Ketiga, model sentra merupakan dalam pendekatan pembelajaran yang dalam proses pembelajarannya dilakukan di dalam lingkaran. Keempat, model kelompok merupakan pola pembelajaran di mana anak-anak dibagi menjadi beberapa kelompok. Biasanya terbagi 3 kelompok dan masing-masing kelompok melakukan kegiatan yang berbeda. Selanjutnya, bagaimana menata lingkungan belajar PAUD? Penataan lingkungan belajar merupakan penataan ruang fisik, baik di dalam maupun di luar ruangan. Penataan lingkungan termasuk seluruh aksesoris yang digunakan, baik di dalam maupun di luar ruangan, seperti bentuk dan ukuran ruang, pola pemasangan lantai, warna dan hiasan dinding, bahan dan ukuran, bentuk, warna, ukuran, jumlah, dan bahan berbagai alat main yang digunakan sesuai dengan perencanaan. Selanjutnya, apa sih tujuannya? Tujuannya menciptakan situasi yang kondusif dan menyenangkan bagi anak-anak, memudahkan anak untuk belajar fokus, mandiri, tanggung jawab, klasifikasi, kedisiplinan, dan lain-lain. Selanjutnya, apa sih fungsinya? Fungsinya mempersiapkan lingkungan fisik yang aman, nyaman, menarik, dan desain sesuai dengan perencanaan sehingga mendorong anak untuk mengoptimalkan perkembangannya dan mendukung anak untuk mandiri, bersosialisasi, dan menyelesaikan masalah. Selanjutnya, apa persyaratan ruang bermain di PAUD?
1. Ukuran dan luas bermain. Kedua, arah ruangan. Ketiga, jenis ruangan. Keempat, jumlah ruangan. Kelima, dinding. Keenam, lantai. Ketujuh, atap dan plafon. Kedelapan, pintu ruang bermain. Kesembilan, sirkulasi dan pencahayaan. Kesepuluh, bersih dan aman dari polusi udara. Selanjutnya, apa model penataan ruang indoor berdasarkan usia? 1. Model penataan ruang bermain anak usia dini 0 sampai 2 tahun. A. Prasarana dalam bermain seperti rak, furnitur ditata secara menarik dan menyenangkan bagi anak. B. Tersedia bantal dan karpet yang nyaman dari bahan lembut. Barang tidak mudah terlepas dan terkelupas dan tidak berbulu. C. Warna-warna dalam dasar furnitur sebaiknya dipilih warna natural kayu atau satu warna. D. Memberi keleluasan gerak bagi anak. Selanjutnya, model penataan ruang bermain anak usia 3 sampai 6 tahun. A. Prasarana dalam ruang bermain harus ditata secara menarik dan menyenangkan bagi anak. Multifungsi, terbuat dari bahan yang ringan namun kuat, dan lain-lain. B. Furnitur perabotan serba mini, ergonomis, fungsional, sederhana, aman, dan nyaman bagi anak. C. Warna-warna dasar furnitur sebaiknya dipilih warna natural atau satu warna. D. Memiliki area yang beragam. Selanjutnya, bagaimana memilih furnitur dan apa yang diperhatikan dalam menempatkan toilet dan apa yang diperhatikan dalam menempatkan cuci tangan. Baiklah, selanjutnya bagaimana memilih furnitur. 1. Meja dan kursi untuk anak disesuaikan dengan ukuran anak, baik berat maupun ukuran. Kedua, ujung meja dan kursi berbentuk tumpul. Ketiga, loker tempat penyimpanan alat main anak dan buku-buku bacaan anak setinggi jangkauan anak digunakan sebagai pemisah sentra bermain. Keempat, bila kursi plastik yang dipilih, pastikan cukup kokoh dan tidak licin bila ditempatkan di atas lantai. Kelima, bila alat furnitur yang dipilih berbentuk kayu, pastikan cat yang digunakan aman untuk anak, tidak berbau, tidak mengandung toksin atau racun. Keenam, perhatikan permukaan furnitur kayu. Permukaan kayu yang kasar dapat melukai anak. Furnitur perabotan serba mini, ergonomis, fungsional, sederhana, aman, dan nyaman bagi anak. Kedelapan, warna-warna dasar furnitur sebaiknya dipilih warna natural atau satu warna. Selanjutnya, apa yang diperhatikan dalam menempatkan toilet? 1. Toilet anak terpisah dengan toilet dewasa. 2. Ruangan toilet dekat dengan kegiatan anak agar mudah terawasi oleh guru. 3. Tersedia air bersih yang bisa diakses anak secara mandiri. Keempat, tersedia sarana pembersih atau sabun cair dan pengering tangan atau tisu untuk pembiasaan pola hidup bersih dan sehat. Kelima, tersedia tempat pembuangan benda kotor. Keenam, lantai diusahakan selalu kering agar tidak licin dan terbebas dari bau. Ketujuh, ukuran alat fasilitas kebersihan sesuai dengan ukuran anak. Kedelapan, pencahayaan ruang toilet cukup baik dengan siklus udara yang baik pula agar tidak mudah tumbuh jamur dan bau. 9. Semua alat dan sanitari di ruang mandi selalu terjaga kebersihannya. Selanjutnya, apa yang diperhatikan dalam menempatkan cuci tangan?
Tersedianya tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun dan alat pengering bertujuan untuk menjaga kebersihan diri dan melatih kebiasaan cuci tangan dengan sabun setelah bermain atau beraktivitas, sehingga anak terbiasa dengan hidup bersih dan sehat, dan diperhatikan pula fasilitas cuci tangan yang bagus. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.